like, subscribe, dan komennya channel aku. Halo, balik lagi di Igom Channel. Jadi kemarin ini di review, di unboxing oleh istri saya. Yang belum lihat linknya bisa klik tombol di atas. Nah, oke, jadi ini impresi pertama Vimi A3 drone buatan Xiaomi. Nah, ini kebetulan kita lihat dari dari bodinya ini kuat. Maksudnya dia build quality-nya bagus lah kalau untuk drone harga 5 jutaan. Jadi Xiaomi itu yang saya tahu dia punya ada 3 drone. Yang pertama Xiaomi Mi Drone namanya. Ini yang paling pertama, ini harganya rentang sekitar 7 juta. Yang kedua A3 yang ini harganya sekitar 5 jutaan. Di atasnya ini lagi ada X8. Nah, X8 itu dia punya sensor obstacle di bawah sini, 2 di bawah sini. Jadi terus di depan sini juga ada 2 sensor obstacle, artinya dia punya sensor tabrak. Nah, kalau ada halangan di depannya gini, dia tidak bisa nabrak dia. Ada jaraknya. Di bawah juga ada jaraknya. Dia tidak bisa langsung jatuh begini, dia akan nyangkut dia begini. Kalau punya X8, nah itu seharganya sekitar 8 jutaan. Karena ini tidak ada sensornya, ini agak murah sedikit ya, sekitar 5 juta. Terus beda kameranya, kebetulan ini masih 2K. Yang Vimi X8 itu yang harga sekitar 8 jutaan, 7 juta, dia sudah 4K, bisa merekam 4K. Oke, kita lihat dari build quality remote-nya juga dia bagus, plastik keras, plastik putih glossy. Kelemahannya cuman kalau glossy gini cepat kotor ya. Sedikit kotor, harus dibersihkan cepat, bernoda maksudnya. Nah, terus kita lihat ini kameranya. Kameranya ini dia ada gimbalnya 2 axis. 2 axis artinya 2, bisa bergerak 2 arah. 1, 2. Nah, terus gimbalnya, jadi pengambilan gambarnya smooth, tidak goyang-goyang. Ada stabilisernya di sini, di bawah sini. Stabilisernya. Ada motornya juga di sini. Jadi dia tidak goyang-goyang. Mengikuti arah drone-nya. Kalau dia drone-nya meluncur ke depan, dia juga akan ikut ke depan. Jadi gambarnya tidak goyang. Oke, terus impresi pertama ya, ini di bawahnya ada baterai 2000 mAh. Ya, ini miliampere, bisa terbang 18 sampai 20 menit full record, dengan kemampuan record full HD ya. Nah, di sini kita lihat ada memorinya, memori MMC micro SD-nya, dan satu lagi memorinya. Jadi ada 2 memori, satu di drone-nya, terus di RC-nya, remote control-nya. Ada memori juga di sini. Oke, di sini ada memori. Jadi ini khusus kalau di pesawat itu namanya black box. Dia merekam, mencatat data penerbangan. Di sini direkam. Jadi suatu waktu ada kejadian kayak crash begitu, atau drone-nya tidak terlihat visualnya, hilang. Nah, dia terekam semua di memorinya sini. Dia di GPS-nya di mana, lokasi terakhirnya di mana, ketinggian berapa, dan jarak dari remote-nya berapa. Di sini semua terekam. Black box-nya kalau di pesawat ya. Kotak hitam. Oke. Jadi untuk mengaktifkan drone-nya, pertama kita harus pasang baterainya. Nah, kita letakkan di tempat yang usahakan datar ya, rata. Nah, ini remote-nya pertama kita nyalakan dulu. Nanti saya jelaskan fungsi-fungsi tombol di remote-nya ya. Kita nyalakan, tekan lama tombol powernya. Oke. Ya, dia tampilannya dia biru, agak biru tampilannya. Memang ini layarnya 4,3 inci ya.
layarnya diagonalnya 4,3 inci. Sekarang kita coba nyalakan drone-nya. Tombol powernya ada di bawah. Ini tombol powernya, kelihatan kan? Caranya ditekan 1 kali, lepas, terus kedua tahan. Oke. Nah, dia remote-nya apa? Kameranya akan bergerak, gimbal kamera akan bergerak. Oke. Karena ini drone GPS, dia harus drone ini harus menggunakan GPS kalau motor terbang. Nah, kelebihan drone GPS itu dia bisa stabil terbangnya, tidak lari-lari, tidak terbawa angin, dia stabil terus begini terbangnya. Cuman kalau banyak intervensi wifi, putus drone, hubungannya drone antar remote, dia bisa balik sendiri ke tempat awal pertama dia take off. Jadi itu kelebihan drone GPS dibanding drone-drone yang harga-harga sekitaran 1 jutaan ada, 2 jutaan ada, bahkan 500.000 pun ada, cuman tanpa GPS, dan ada yang tanpa kamera. Nah, ini tampilan remote-nya. Kita kembali ke remote-nya, dia tampilan kayak gini. Di sini ada apa? Di sini ada sebelum pre-flight checklist. Jadi kalau di pesawat kita lihat dulu kan semua, kalau semua penerbangannya statusnya apa. Nah, di sini juga ada 4 volt voltage. Jadi RTH high 4 meter. RTH kan return to home, artinya kembali ke tempat awal. Kita oke saja di sini. Nah, ini fungsi remote-nya. Jadi ini kameranya sudah terlihat ya. Oke, sudah terlihat semua kameranya. Terus jadi fungsi kameranya, fungsi remote-nya, di sini ada beberapa tombol. Ini ada tombol navigasi. Ini tombol joystick untuk mengarahkan terbangnya ke atas, ke bawah, kiri kanan, dan maju mundur. Sini juga ada tombol 2AB. Jadi ini untuk record. Tekan dan tahan untuk record. Tekan sekali untuk foto. Nah, di sini ada untuk tombol DIY ports. Ini dia DIY port. Cuman saya belum mengerti apa maksudnya ini. Mungkin saya akan cari-cari apa itu. Kita tunggu aja videonya. Oke, ini antenanya ada 2, satu untuk menerima sinyal sinyal gambarnya, satu untuk mengendalikan drone. Jadi antenanya ini frekuensi 5 GHz, WiFi 5 GHz dan 2 GHz. Kalau seandainya 2 GHz mendapat gangguan, dia akan switch otomatis ke 5 GHz. Nah, kebetulan HP WiFi rumahan itu dia pakai 2 GHz. Kebanyakan sih 2 GHz. Ada juga yang 5 GHz tapi belum terlalu banyak. Nah. Dan ini kebetulan remote-nya ada baterainya juga, kalau tidak salah 3000 mAh. Lumayan cukup tahan sih. Oke, sekian dulu impresi pertama untuk drone Vimi A3. Nanti kita tes terbang ya di outdoor dulu, karena kebetulan indoor saya belum berani terbang tanpa GPS karena bisa crash lari-lari. Oke, nanti kita reviewnya, tunggu videonya. Terima kasih, bye.